Buku novel karya Terelie, ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjut bab ke-19. Ternyata Paman Raf hanya bergurau soal aku harus bekerja 2 minggu ini. Ketika usiaku 18 tahun, aku berhak menentukan sendiri jalan hidupku. Itu juga terjadi pada Am, Em, Im, Om, dan Mereka bisa memilih melakukan hal lain, tapi mereka memang suka rela bekerja untuk Paman Raf. Lihat siapa yang datang, Aki terkekeh. Minggir, minggir, ada putri mau lewat. Bow ikut berseru. Aku baru saja turun ke halaman, pagi-pagi sekali, hendak menyapa para pekerja konstruksi yang siap berangkat. Mereka mengenakan kaki dan tangan robot. 6 kapsul terbang mengambang di halaman, siap mengantar ke lokasi konstruksi. Kerumunan pekerja tersibak. Mereka tertawa lebar, senang melihatku. Selena semakin tinggi saja, celetuk salah satu pekerja. Iya, dan rambutnya semakin keriting saja, timpal yang lain. Para pekerja tertawa, aku ikut tertawa. Apa kabarmu, Selena? Aki mengulurkan kepalan tangannya yang telah mengenakan tangan robot. Kabarku baik, jawabku. Tinjuku beradu pelan dengan tangan robot Aki. Sekolahmu lancar? Ya, dan semua orang bertanya tentang hal itu sejak kemarin. Aki tidak ada bosannya. Aki tertawa melambaikan tangan. Kamu akan ikut ke lokasi konstruksi, mengisi waktu libur? Aku menggeleng. Aku hanya ingin menyapa kalian, menyenangkan bertemu mereka lagi. Hei, siapa yang menyuruh kalian bercakap-cakap? Ayo berangkat sekarang. Paman Raf bergabung di halaman mengenakan helm perak, disusul kelima sepupuku yang juga telah mengenakan seragam pekerja. Ayolah Raf, masih setengah jam lagi. Anak buahmu bahkan belum menyapa Selena dengan baik. Aki mengangkat bahu. Tidak bisa, lagi pula kenapa kalian harus sibuk menyapa Selena? Kalian riang sekali bertemu dia, menyambutnya seperti putri. Kalian tidak pernah melakukannya untukku, malah bersungut-sungut saat aku datang. Padahal aku yang menggaji kalian, Aki tertawa mengangkat bahu robotnya. Idi, siapa pula yang mau menyambut si perut buncit itu? Bow berbisik padaku. Benar, si tukang ngomel. Pekerja lain ikut berbisik. Aku ikut tertawa. Para pekerja segera menyelesaikan persiapan akhir. Mereka telah sarapan sejak tadi. Mereka segera menaikkan peralatan konstruksi, lantas berderap memasuki kapsul terbang. Satu persatu kapsul terbang meninggalkan halaman. Aku melambaikan tangan ke setiap kapsul. 15 menit kemudian halaman itu lengang. Aku tersenyum kembali ke lantai 4 ke dapur Bibi Leh. Selena, kamu hari ini mau kemana? Tanya Bibi Leh. Dia sedang sibuk menyiapkan bekal untuk makan siang. Tangannya cekatan, multitasking. Dengan peralatan dapur canggih, kecepatan memasak Bibi Leh mengagumkan. Aku sepertinya akan pergi ke perpustakaan sentral. Perpustakaan? Kamu memangnya masih mau belajar? Bukannya ini liburan? Bibi Leh menoleh, tangannya mengetuk mangkuk besar. Mangkuk itu terbang membawa adonan kue, masuk ke oven. Bibi Leh sibuk sekali, bicara sambil terus bekerja. Iya, aku mengangguk. Sampai jam berapa? Mungkin sampai malam. Omong-omong, Bibi sungguhan tidak perlu dibantu. Aduh, apakah aku terlihat membutuhkan bantuan? Sana, pergi ke perpustakaan sentral. Itu tempat favoritmu sejak dulu. Aku mengangguk, segera menaiki anak tangga menuju loteng. Cepat-cepat aku berganti pakaian dan meraih ransel kecil. Aku bercermin sejenak, merapikan rambut keritingku yang mengembang kemana-mana. Rambutku ini memang bandel, lupa dirapikan beberapa menit langsung mekar. Aku mengikatnya dengan karet, terlihat rapi sekarang. Aku tersenyum siap berangkat. Bibi Leh melambaikan tangan saat aku pamit.
Beberapa menit kemudian aku telah melesat menuju perpustakaan sentral dengan menggunakan teknik teleportasi. Tubuhku hilang muncul di jalanan kota yang ramai. Tidak banyak yang berubah 6 bulan terakhir. Pagi hari pekerja kantoran memenuhi jalanan. Kapsul terbang berseliweran melesat hilir mudik di sistem transportasi berteknologi tinggi. Aku sesekali memperhatikan hologram baliho raksasa yang menampilkan iklan produk. Hologram ini banyak terdapat di setiap persimpangan jalan, juga di dinding-dinding gedung tinggi. Desainer muda paling brilian, Ilo, meluncurkan koleksi musim terbaru di pusat kota Tisri. Reservasi acara silahkan hubungi 000 215 709. Sejenak iklan itu digantikan dengan yang lain. ECHO merilis single terbarunya, Cintai Dirimu Sendiri. Gerakan teleportasiku tertahan sejenak. Aku berdiri di antara keramaian pejalan kaki. Aku tertawa, itu grup boy band Tas dulu. Anggotanya sudah kembali bersembilan. Mereka tampak semangat membawakan potongan video single terbaru mereka. Apa judulnya tadi? Cintai Dirimu Sendiri. Astaga, tidak terbayang jika Tas ikut menari dan bernyanyi di sana. Splash-splash, aku kembali melakukan teleportasi, melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian aku tiba di tujuan. Hamparan rumput seluas lapangan sepak bola terpangkas rapi, tampak hijau. Seakan keindahan itu belum cukup. Di sisi kiri dan kanan lapangan itu terlihat air terjun setinggi pohon kelapa. Debum air menimpa bebatuan seperti bernyanyi. Sungai jernih mengalir. Kelokannya hilang di belakang sebuah gedung besar. Saking besarnya gedung itu, jika dipotret, lensa kamera tidak bisa menangkap seluruh bagiannya. Inilah perpustakaan sentral Klan Bulan. Aku melintasi hamparan rumput. Sepagi ini, perpustakaan sentral terlihat ramai. Beberapa rombongan pengunjung memasuki pintu megahnya yang tinggi. Ruangan depan dipenuhi meja-meja panjang dan bangku. Lantainya terbuat dari pola mewah. Belasan lampu kristal tergantung di langit-langit. Rak buku setinggi gedung 3 lantai memenuhi dinding ruangan. Aku selalu suka melihatnya, terlihat hebat. Meja-meja panjang dipenuhi pengunjung. Beberapa belalai bergerak merambat di rak-rak mencari judul buku, berhenti mengambil buku, kemudian bergerak lagi. Rak-rak itu bukan hanya dipenuhi buku fisik, melainkan juga buku-buku dalam bentuk soft copy atau hologram. Aku sering mengunjungi ruangan depan ini, terbuka untuk umum, siapapun bisa mengaksesnya. Aku akan mencoba masuk lebih dalam ke ruangan yang tidak pernah kudatangi. Aku melewati pintu bundar di bagian belakang, masuk ke lorong remang sepanjang 30 meter, tiba di ujungnya mendorong pintu bundar berikutnya. Akhirnya aku tiba di ruangan yang lebih kecil, mungkin 1/10-nya dibanding ruangan depan. Salah satu petugas langsung mencegatku, menunjuk plang hologram yang tergantung di atas pintu. Bagian terbatas, hanya untuk pengunjung dengan izin. Aku menelan ludah. Apakah Nona memiliki izin? Tanya petugas itu. Aku ragu-ragu meraih kartu hologram ABTT-ku, lalu menyerahkannya pada petugas. Apakah aku bisa menggunakan kartu ini? Petugas itu memeriksa sejenak kartuku lalu mengangguk. Mahasiswa Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Baik, kartu ini memiliki akses. Aku menghembuskan nafas perlahan. Syukurlah kartu ini cukup sakti. Aku melangkah menuju tengah ruangan. Ada puluhan rak buku di ruangan ini, nyaris semuanya buku-buku tua dengan sampul coklat buram. Meja-meja baca berbaris, ruangan lengang, jumlah pengunjung bisa dihitung dengan jari. Mungkin mereka ilmuwan profesor atau orang-orang yang tertarik membaca koleksi perpustakaan ini. Aku pura-pura mencari buku yang hendak kubaca. Menatap rak-rak tinggi, tapi mataku melirik ke pintu di belakang ruangan. Ada pintu bundar di sana, dijaga oleh 2 orang pasukan bayangan dengan tombak perak teracung ke depan. Itulah pintu menuju bagian terlarang.
Setelah melewati lorong sepanjang 50 meter, kita akan tiba di pintu bundar berikutnya, pintu terakhir yang melindungi bagian tersebut. Jika depannya saja dijaga oleh pasukan bayangan, aku tidak tahu sistem keamanan apa yang menjaga lorongnya. Aku menghela napas perlahan. Aku meraih buku dengan judul Hewan Langka Distrik Dataran Tinggi. Kemudian beranjak duduk di salah satu meja baca. Senyap, ruangan itu kedap suara. Sesekali terdengar suara lembaran halaman buku yang dibalik. Mereka terus menatap halaman buku, tapi pikiranku tetap ke pintu bundar itu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya memasuki bagian terlarang? Buntu, aku tidak punya ide. Waktu terus bergerak, aku sempat keluar untuk makan siang, kembali lagi, tapi tetap tidak terpikirkan caranya. Menjelang matahari tenggelam, petugas memberitahu pengunjung bahwa bagian terbatas akan ditutup lebih cepat. Jika pengunjung hendak terus membaca, silahkan pindah ke bagian umum, di luar yang buka hingga pukul 10 malam. Semua buku harus dikembalikan ke rak. Koleksi bagian terbatas tidak untuk dibaca pulang. Aku menarik napas panjang mengembalikan buku ke raknya. Baiklah, aku akan pulang. Hari ini tidak ada kemajuan. Juga hari berikutnya dan berikutnya lagi. 7 hari berlalu tanpa kemajuan sedikit pun. Alangkah seringnya kamu mengunjungi perpustakaan sentral, Selena? Bertanya saat jadwal makan malam bersama. Dia mahasiswa ABTT, kampus terbaik. Tentu saja dia harus sering ke sana. Menjawab sok tahu. Hei Selena, kamu tidak bosan melihat buku? Buku dan buku. Bertanya lagi. Kamu juga tidak bosan melihat alat bor dan alat bor setiap hari? Menimpali lagi sambil tertawa. Bosan sih, tapi mau bagaimana lagi? Diam-diam menunjuk kursi Paman Raf. 5 kakak adik itu tertawa. Selena, kamu sedang mengerjakan tugas kampus ya? Bibi Leh ikut bertanya sambil meletakkan nampan besar berisi makanan berikutnya. Riset mata kuliah Bibi Leh, mereka yang memberikan banyak tugas, aku mengarang jawab. Tapi bukankah itu berlebihan? Kamu sedang libur. Masa kampus masih memberikan tugas tambahan? Bibi Leh tersenyum. Bibimu benar, bahkan pamanmu ini. Jika saatnya libur, semua pekerja libur. Sekolahmu itu buruk sekali. Tidak bisa membedakan waktu libur dan waktu kerja. Paman Raf ikut bicara. Aku menyeringai mengangkat bahu. Entahlah paman, mungkin agar mahasiswa siap untuk semester berikutnya saat kembali ke kampus. Kemudian aku mengalihkan topik pembicaraan, cepat-cepat bertanya pada sepupuku. Oh ya, kalian jadi menonton Persib? Ya, kamu mau ikut Selena? Menonton pertandingan di stadion distrik baru keras. Pasti seru sekali. Menjawab penuh semangat. Bagaimana dia bisa ikut? Dia harus ke perpustakaan lagi. Lagi-lagi membahas soal itu. Aku akan menonton dari rumah saja. Omong-omong, siapa sih sekarang pencetak gol terbanyak? Kami di meja makan membahas pertandingan bola terbang 15 menit ke depan. Melupakan sejenak soal perpustakaan itu. Juga berganti topik ke persiapan pernikahan hingga selesai makan malam. Setelah membantu Bibi Leh membereskan dapur, aku naik ke loteng. Ku empaskan punggung di kursi. Aku menghela napas perlahan. 3 tahun tinggal di rumah Paman Raf. Sekalipun aku tidak pernah berbohong pada mereka, aku selalu berterus terang. Tapi seminggu ini aku berkali-kali mengarang alasan, mengarang penjelasan. Apa yang terjadi padaku? Setidaknya jika aku tidak mau bilang apa alasan sebenarnya ke perpustakaan sentral setiap hari, aku bisa memilih diam, bukan malah berbohong. Aku menyisir rambut keritingku dengan jemari. Lupakan saja, toh itu bukan bohong yang serius. Aku menyambar tablet tipis di meja. Saatnya mencari cara menerobos ke bagian terlarang. Sudah 2 hari ini aku mengunduh informasi tentang bangunan perpustakaan sentral. Cetak birunya, desain interiornya, termasuk lorong-lorong ventilasi, saluran air, dan sebagainya. Aku mencari celah apakah ada tempat menyelinap masuk. Gerimis kembali turun di luar sana, membuat embun di jendela kaca.
hingga larut malam, hingga aku tak kuat menahan kantuk dan jatuh tertidur. Aku tetap tidak menemukan caranya. Kita lanjutkan bab ke-20 pada video selanjutnya.